Di Buton ini kan ada, bagi bangsawan itu gelarnya Laode. Iya. Babe punya referensi dari mana ini Laode ini? Laode maksudnya dipisah. Iya. Tidak dijadikan satu. Laode. Ode itu apa sih, Be? Oda, pujaan. Oh. Pujaan. Oda. Oda. Itu dari bahasa mana, Be? Itu bahasa Greek ya. Orang salah paham kok Greek jauh amat. Iyalah, karena kalau ada sengketa bisnis yang menyelesaikan itu yuris-yurisnya dari Greek. Greek itu di mana, Be? Yunani. Yunani? Iya. Jadi Oda ini dari Bahasa Greek. bahasa Greek. Iya. Yunani. Yunani. Karena pasti di pelabuhan Wolio itu ada orang Greek yang membuka praktek pengacara. Karena transaksi bisnis itu mesti disaksikan oleh pengacara. Pengacara. Dia mewakili dunia. Oh. Itu pilihan dari raja-raja lah. Pilihan dari zona-zona ekonomi. Dia mempercayai kepada orang Greek. Untuk urusan itu. Iya. Oke, Be, kita lanjut. Iya. Ya. Jadi mengenai tadi di Ponegoro terakhir. Menarik karena itu terkonfirmasi sampai di Buton. Iya. Jadi gini, Be. Buton ini kan dulu teman koalisinya Belanda. Iya. Jadi bahkan oleh salah seorang peneliti dari Belanda menyebut hubungan Buton dengan Belanda itu adalah hubungan sebagai sekutu terdekat. Persekutuan Buton dengan Belanda itu disebutnya sebagai persekutuan abadi. Iya. Nah, dalam kasus perang di Ponegoro, Belanda meminta bantuan pasukan dari Buton. Dan kemudian Buton menyambut itu dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Haji Sulaiman. Iya. Di sana juga mengikut Kenipulu Bulah, Syekh Abdul Ghani. Dan kemudian menurut sumber-sumber di Buton, di Ponegoro bisa dibujuk oleh pasukan bantuan dari Buton itu karena sama-sama Muslim, kira-kira begitu. Bagaimana, Be, hubungan Belanda yang Babe tahu dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara pasca dengan yang sebelumnya kan paling awal dengan Arab dan mungkin dengan Portugis, kira-kira begitu. Iya, begini ya. Kalau hubungan luar itu banyak memang dilakukan oleh beberapa kerajaan, tapi juga ada yang bertahan kan untuk menghindar dari hubungan dengan Belanda, banyak yang bertahan. Tetapi kalau di zona ekonomi itu memang ada hubungan, seperti misalnya di Jakarta. Jakarta itu melakukan perjanjian dengan Portugis untuk investasi pembangunan kembali Pelabuhan Sunda Kelapa, karena pelabuhan pertama dimakan rob yaitu pada 23 Maret 1521. Tetapi ada kelemahan daripada zona ekonomi. Kalau perjanjian internasional itu mesti ada avalis, mesti ada penjamin. Ada penjamin. Penjaminnya adalah kerajaan yang mana saja, biasanya begitu. Nah, kalau kerajaan dia bisa langsung saja berhubungan dengan dalam membuat perjanjian-perjanjian ya dengan Belanda itu. Dan satu hal, meskipun ada pasukan dari Buton dalam perang di Ponegoro, tapi satu hal, semua kerajaan tidak melepaskan emasnya kepada Belanda. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Belanda datang ke Indonesia dibentuk oleh City of London. City of London adalah Dewan Yahudi tertinggi. Itu pada 1619 sampai dengan bubarnya Netherlands Indie pada 8 Maret 1942 itu
Gubernur Jenderal kan ditunjuk oleh City of London, bukan oleh Kerajaan Belanda. Gitu. Jadi VOC ini sebenarnya tidak menjadi bagian dari kerajaan. Bukan orang Belanda, yes. Orang Belanda, yes. Tapi struktural, dia perginya ke City of London, disebut City of London karena di situ orang-orang Yahudi yang pertama kali membangun kota London setelah penyerbuan Romawi, kan gitu. Dia menguasai, mengendalikan, atau istilah sekarang globalis lah. Mereka menjadi globalis. Jadi dalam hal ini mengenai pengiriman pasukan dari Buton ke Jawa ikut berperang terhadap Diponegoro, memang Belanda sudah kewalahan karena biaya yang mereka keluarkan untuk perang Diponegoro dan perang Aceh, dua itu yang dia tuntut pergantian di konferensi meja bundar, ditolak oleh delegasi Indonesia, Mr. Muhammad Rum. Ditolak. Mengapa ditolak? Ditolak, bagaimana mungkin saya membayar peluru yang Anda beli untuk membunuh nenek moyang saya. Itu. Jadi karena itu kita mesti lihat peristiwa pasukan Buton ada di Jawa itu dalam konteks yang lebih menyeluruh. Tidak, Mas, tidak ada satupun kerajaan di Indonesia yang menjual emas. Misi VOC sebenarnya adalah mencari emas, tetapi karena tidak ada yang menjual, tidak ada yang mau berhubungan dengan VOC dalam soal emas, maka mereka kemudian menebang-nebangi pohon, ya kan, di mana-mana, lalu membuat kekasaran dengan tanam paksa, membuat kekejaman lain dan sebagainya, karena nggak dapat emas, nggak bisa. Tetapi dengan Dendels Prancis mereka mau. Dendels Prancis yang membangun jalan ini. Iya. Panarukan. Iya, Anyer Panarukan. Bukan itu saja, seluruh bangunan-bangunan mewah termasuk istana kan dibangun oleh Dendels. Tidak ada Belanda. Hebat Dendels ini. Iya. Karena dia orang-orang kerajaan-kerajaan nasional mau deal bisnis dengan Dendels, tidak dengan Belanda. Itu satu yang harus diingat, ya kan? Iya. Tidak ada kerajaan yang mau deal dengan Belanda. Dalam soal emas nggak ada. Dalam soal yang lain? Dalam soal yang lain mungkin seperti yang terjadi di Buton dengan pasukannya itu. Iya. Karena memang dia udah kewalahan 5 tahun loh. Peperangan 5 tahun dari pihak Diponegoro dibiayai oleh Zona Ekonomi Semarang. Yang kaya itu. Ya, kaya dia kaya sekali, dan juga dia membiayai ekspedisi Sultan Agung ke Jakarta. Ya 1628-1629. Kan itu dibiayai oleh Zona Ekonomi Semarang. Dan sebelumnya Zona Ekonomi Semarang yang membiayai pembangunan Borobudur. Iya, kan pakai ongkos. Masa sih simsalabim tiba-tiba Borobudur jadi? Oh, bukan begitu ya? Nggak bisa. Katanya kan seperti candi apa itu yang simsalabim. Nggak ada yang simsalabim. Nggak ada ya? Bangunan fisikal semuanya pakai ongkos. Kecuali batu di Buton itu alami. Iya. Dari mana batu di Buton yang alami itu? Siapa yang bawa ke Buton? Sudah ada. Sudah memang ada di sana? Sudah ada. Saya kira nama Buton ada kaitan dengan batu itu. Iya. Karena kan kita mengatakan tembok batu itu namanya beton. Ada satu batu di Buton yang dinamai batu Buton. Oh, double jadinya kan. Orang luar yang ke Buton sebelum sampai ke batu itu disebut tidak sampai di Buton. Oh gitu. Oh itu titik ya. Iya. Sebuah titik. Jadi kalau Babe ke Buton, kalau tidak sampai datang di batu itu, Babe tidak sampai di Buton. Iya bisa. Batu itu dipercaya mengeluarkan air. Setiap ada prosesi pelantikan sultan, airnya diambilkan dari batu yang mengucur air di situ. Ya artinya batu itu ada energi lah. Ada energi. Iya, jadi bisa memompa air dari tanah, ya kan. Jadi apa namanya, sekali lagi saya ingin mengatakan tidak ada bangunan ya kalau itu batu alami. Seperti misalnya apa namanya
menhir, yang orang bilang menhir kan. Menarik itu. Batu-batu miring itu. Orang bilang menhir, yaitu batu yang ditanam, batu alam ditanam manusia untuk petunjuk waktu. Oh. Bayangannya kan. Oh begitu. Iya. Wah, ini menarik, B. Ada satu laporan Belanda ketika pelayar-pelayar dari Belanda memasuki Wolio pada satu selat yang sempit. Itu di sisi kiri kanannya mereka terkejut dengan megahnya bangunan batu-batu, susunan batu-batu itu, yang oleh mereka dinamai Kala Susing. Nah ini saya juga masih cari. Mereka itu siapa? Belanda. Kala, bener nggak? Kalau Kala kan waktu. Kala kan waktu. Kala Susing ini istilah bagi orang Buton terhadap bangunan batu-batu yang disusun itu. Karena petunjuk waktu. Wah ini menarik ini, B. Nyambung ini. Kita bilang menhir. Lah mesti ada fungsinya. Orang zaman dulu mesti ada maksudnya. Kenapa batu lagi rebah di tanah didirikan dengan kecondongan berbeda-beda? Kan kecondongannya berbeda-beda. Iya. Itu untuk waktu. Oh, Kala Susing. Kala itu waktu lah. Kala itu waktu. Aduh, saya baru di sini di Babe ini menemukan simpul arti kala itu. Ya itu fungsinya yang oleh arkeolog dibilang menhir. Jadi daerah Sulawesi Selatan itu memang sasaran kunjungan orang-orang Arab dan Muslim. Itu kan di Malangka Utara. Luwu itu kan ada masjid atap terbuka. Malangka? Iya. Di Malangke mungkin? Iya, masjid atap terbuka. Itu pola Karbala, Irak. Oh. Yang arkeolog ada yang mengatakan itu bangunan yang belum jadi. Oh begitu ya? Padahal sudah jadi sebenarnya? Sudah jadi bangunan begitu. Ada kan bangunan itu ada mihrabnya kok. Iya kan? Iya. Anda udah tahu kan? Ada mihrabnya itu. Ada. Masjid Pola Karbala Irak. Pola Karbala Irak ya begitu masjidnya, atap terbuka. Dia kan kalau dia musimnya kan nggak ada musim hujan, kalau kita ada musim hujan. Tapi karena yang bikin orang-orang Hamadi ya begitu bikinnya. Jadi banyak sekali kandungan-kandungan sejarah Indonesia yang di bumi Sulawesi Selatan dan daerah Tenggara. Banyak sekali kandungan-kandungan itu karena arkeolog kita orientasinya India, itu kesulitan kita. Iya kan? Lalu kalau aksara mesti Sangsekerta, Lagaligo kan nggak ada Sangsekertanya. Iya betul. Dia mesti Sangsekerta. Iya. Padahal Sangsekerta itu kan orang Arya yang bawa, dan orang Arya bukan India. Orang Arya adalah orang Asia Tengah yang berbatas dengan India. Bukan orang India. Bukan. Itu dia menyangka semuanya India. Arkeolog Indonesia apa-apa India, sampai pohon jati pun ditanam oleh pendeta-pendeta Hindu. Itu dia nggak pikir bahwa pinggang jati India itu kecil. Oh gitu ya? Iya, kalau di Indonesia kan ada jati yang nggak bisa dipeluk dua orang, 3 orang. Itu yang harus diluruskan sebenarnya. Dan kalau kita melihat dari segi linguistik saja, perdiagaan awal sekali, sehingga kerajaan yang pertama sekali ada di daerah Luwu, Sulawesi Selatan, itu adalah hubungan dengan Pasifik. Pasifik? Ya, Anda bilang Lagaligo. Anda punya nama Layusri, itu kan partikel, kata sandang berasal dari daerah Pasifik. Secara linguistik kognat. Iya. Cocok itu. Iya. Secara bahasa. Iya, secara bahasa. Begitu. Jadi seperti nama Kalapa di sini kan bukan itu dari Nyiur. Tunggu dulu, Be. Di Buton ini kan ada, bagi bangsawan itu gelarnya Laode. Iya.
Babe punya referensi dari mana ini Laode ini? Laode maksudnya dipisah, Iya. tidak dijadikan satu. Laode. Ode itu apa sih, Be? Oda, pujaan. Oh. Ja. Oda. Oda. Itu dari bahasa mana, Be? Itu bahasa Greek ya. Orang salah paham kok Greek jauh amat. Iyalah, karena kalau ada sengketa bisnis yang menyelesaikan itu yuris-yurisnya dari Greek. Greek itu di mana, Be? Yunani. Yunani. Iya. Jadi Oda ini dari Bahasa Greek. bahasa Greek. Iya. Yunani. Yunani. Karena pasti di pelabuhan Wolio itu ada orang Greek yang membuka praktek pengacara. Karena transaksi bisnis itu mesti disaksikan oleh pengacara. Pengacara. Dia mewakili dunia. Oh. Itu pilihan dari raja-raja lah. Pilihan dari zona-zona ekonomi. Dia mempercayai kepada orang Greek. Untuk urusan itu. Iya. Iya, iya. Ya, Iya. begitu. Jadi ini yang makanya saya kecewa. Penulisan sejarah Indonesia sumber utamanya dan orientasi tunggalnya adalah India. Berat. Itu berat. Apa namanya itu, teori kayak begitu itu berat dipertahankan, udah nggak musim. Karena misalnya tampi beras kan, tahu kan? Iya. Menampi beras. Nampi ya. Kemudian lumpang serta alunya. Itu Karibea. Orang Panama juga sama nampi beras. Orang Panama? Iya. Di Amerika Selatan sana? Iya. Oh. Jemur pakaiannya juga sama, pakai tali, dia ngejemur. Sama. Nah, ini yang harus dipahamin. Kita nggak semuanya mesti India. Itu saya nggak mengerti. Tidak. Karena orang India baru masuk Indonesia, Jakarta, Medan, 1873. Baru kemarin, Be. Iya. Nah, yang Muslim tidak ada maksud lain kecuali bisnis dan menyebarkan Islam. Orang-orang India Selatan dari Koja, dari Malabar. Itu abad 11 memang. Tetapi kalau yang mereka maksud orang-orang India Utara itu udah baru 1873. Bagaimana? Dia sudah mempengaruhi sejarah Indonesia, sudah menanam pohon jati. Itu yang bilang itu udah khilaf loh. Saya kaget loh. Pendeta Hindu yang menanam kayu jati di pendeta Hindu dari India yang menanam kayu jati di Indonesia. Bagaimana pinggangnya aja beda kok. Pinggangnya beda. Gitu ya? Iya. Itu. Jadi justru pengaruh awal di Indonesia itu orang-orang Maya yang sebarannya sangat luas. Tidak ada wilayah Indonesia yang tidak ada orang Maya. Jadi orang Maya di Peru, Iya. di Amerika Latin sana, Meksiko, sampai di Indonesia, dan sampai ke Buton. Iya, sampai. Karena mereka mencari wilayah bisnis yang baru. Yang ada emasnya. Tidak mesti ada emas saja, tetapi misalnya masalah-masalah agro. Oh, pertanian. Masalah agro mereka lah. Kemudian pengetahuan navigasi juga dari mereka kan. Kelautan. Iya. Mereka punya pengalaman di bidang itu. Iya. Dan mungkin mereka lah yang termaju saat itu. Iya. Dalam urusan navigasi pelayaran. Karena dia di Eropa juga ada sampai sekarang. Seluruh dunia dia datangi. Jangan-jangan Saweri Gading juga belajar dan terkenai pengaruh navigasi dari orang-orang Maya. Yes. Orang Maya ada di Sulawesi, Pak. Semua daerah ada kok. Ada. Apalagi kalau kita lihat bahasa-bahasa daerah di Indonesia bagian timur, pengaruh Mayanya kuat. Dalam kosakata juga. Dalam kosakata. Iya. Jadi jejak tinggalan mereka ada dalam kosakata. Ada misalnya awalan Mar ya. Marunda di sini. Itu kan dari Latin Amerika. Di sini kan Marunda itu. Apa artinya Marunda? Terasering, berundak-undak. Terasering itu. Iya. Itu kan dari dia. Misalnya Jembatan Merah, Jamba Tanah Merah. Nama tempat di Jakarta dengan Jembatan Merah nggak ada sungainya kok. Jamba Tanah Merah itu Maya.
Kalau Jamba Tanah Lima, Jembatan Lima, itu Peru. Peru. Ibu kotanya kan Lima. Lima. Dia lebih suka mengenalkan dirinya sebagai orang Lima. Begitu. Satu lagi, Be. Babe percaya Buton nggak pernah dijajah oleh Belanda? Dia nggak ada kantor kolonial, nggak kantor company di Buton. Tidak ada. Nggak ada, berarti nggak dijajah. Nggak dijajah, itu saja. Itu ukuran dan Ukurannya. Nggak ada kantornya. Keterjajahan sebuah bangsa. Iya, nggak ada kantornya kan. Banyak yang nggak ada kantornya. Tapi bersahabat gitu. Nah, dia karena dia itu ke pelabuhan di Buton untuk bisnis, tapi dia nggak berhasil dapatkan emas. Itu rata. Semua kerajaan di Indonesia tidak mau jualan emas ke VOC. Lalu ya itulah hubungan kemudian pada abad 19 ketika terjadi perang di Ponorogo, itu saja. Tapi begini ya, biasanya ini kita biasanya ya, kalau yang orang yang terlibat dalam peperangan yang dia tidak ada urusannya itu tentara bayaran, tidak ada urusan dengan daerah. Tentara bayaran. Iya. Tidak ada urusan dengan daerah bersangkutan, tidak ada urusan dengan kerajaan bersangkutan. Itu sebuah bisnis menjadi sebuah bisnis di masa itu. Yes. Jadi harus didudukan dengan benar. Itu bukan mewakili, bukan utusan. Jadi sekalipun tentara-tentara itu berasal dari Buton, tapi tidak menjadi wakil dari bukan, dan juga bukan bangsa. bukan utusan kerajaan. Itu tentara bayaran. Tentara bayaran yang dibayar oleh VOC. Iya. Iya, kita harus dudukkan. Juga waktu penyerbuan Yahudi ke Pasuruan, dia kan juga banyak memakai tentara bayaran. Itu zaman itu sudah sebuah bisnis. Sebuah bisnis. Iya. Harus didudukkan, ini benar-benar jangan sampai salah. Iya. Jangan sampai salah. Itu adalah tentara bayaran dan itu sudah biasa, bukannya benar ya, sudah biasa pada zaman itu. Sebenarnya tentara-tentara yang bertempur di sana itu datang dari banyak negara yang mereka bayar, sebenarnya tidak lagi mewakili negaranya, tapi mereka dibayar. Dibayar itu umum kok. Di dunia sekarang juga umum. Tentara bayar, bukan, saya tidak bicara itu benar atau ya. Saya bicara itu udah umum, faktanya begitu. Dan itu ya berlangsung udah lama di dunia. Baik. Oke, Be, menarik, Be. Terima kasih banyak, Bang. Kami sudah diterima di kediaman. Ini ada banyak sekali lukisan yang menarik. Terima kasih, ya, Be. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan Babe bisa ke Buton. Iya, insya Allah lah. Ya, dan mengunjungi tempat-tempat yang mungkin Babe hanya pernah membaca dalam manuskrip dan sumber-sumber yang Babe punya, atau pernah mendengar dari cerita-cerita yang sampai ke Babe. Tapi tadi soal Ali, Mardan Ali, ternyata ada kaitan dengan Mardhani Alisera, politisi PKS. Saya cuma iseng-iseng aja ke nama Anda Mardhani Alisera, saya bilang. Anda punya kaitan dengan Buton, ternyata ayahnya orang Buton, ibunya Betawi, kurang lebih begitu. Kurang lebih gitu. Itu beliau akui sendiri? Akui, saya tanya kan. Artinya terkonfirmasi. Iya. Oke, Be. Baik, Be. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.